Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen mata kuliah, yaitu Bu Ria Rosalia dan juga Pak Ahmad Lutfi yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu judul saya dengan pengaruh perputaran modal kerja dan current ratio terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk dengan periode 2014 sampai dengan 2023. Baik, kita langsung saja untuk presentasi yang pertama di slide pertama, yaitu dengan latar belakang saya ada perkebunan kelapa sawit kini menjadi sektor unggulan yang dominan di Indonesia, menggantikan posisi perkebunan karet. PT Dharma Satya Nusantara Tbk merupakan salah satu perusahaan besar di sektor, berperan penting dalam menopang perekonomian nasional dan juga kontribusi devisi maupun penyediaan lapangan kerja yang luas. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini tentunya terkait dengan rangkaian terjadi yang berisikan tentang pengoptimalisasian operasional suatu perusahaan. Seringkali perusahaan ini mengharapkan keuntungan, namun tidak sedikit pula perusahaan yang tidak memperhatikan tingkat risiko yang didapat. Return on asset atau hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Perputaran modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Karena rasio merupakan ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Berdasarkan hasil perhitungan yang saya dapat di laporan keuangan PT Dharma Satya Nusantara Tbk, disimpulkan bahwa perputaran modal kerja, current ratio maupun return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara mengalami perubahan setiap tahunnya. Baik tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh indikator keuangan terhadap profitabilitas perusahaan. Dari tahun 2014 sampai dengan 2023 mengalami naik turunnya persentase atau perkalian. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian saya. Untuk rumusan masalah saya, apakah perputaran modal kerja berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk pada periode 2014 sampai 2023? Dan kedua, apakah current ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk periode 2014 sampai 2023? Ketiga, apakah perputaran modal kerja dan current ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk periode 2014 sampai 2023? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk pada periode 2014 sampai 2023. Kedua, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk periode 2014 sampai 2023. Yang ketiga, ada untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja dan current ratio terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk pada periode 2014 sampai 2023. Baik, untuk selanjutnya ada landasan teori. Dari pertama, pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemiliknya. Ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu ada keputusan investasi, kedua keputusan pendanaan, dan ketiga ada keputusan dividen. Ada perputaran modal kerja yang menurut dengan Harry pada halaman tahun 2017 dengan halaman 184, yaitu perputaran modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja atau aset lancar yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Ada current ratio menurut Kashmir tahun 2019 dengan halaman 134. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.
Return on aset, menurut Sukmawati Sukamulja dalam Eka Rahma atau Fahma pada tahun 2019 dengan halaman 3, return on asset adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki yang dihitung dengan pembagian laba bersih dengan total aset. Untuk selanjutnya, ada kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. Untuk pengembangan hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan terhadap rumusan masalah penelitian. Dengan HO1, diduga perputaran modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk periode 2014 sampai 2023. Dan HA1, diduga perputaran modal kerja berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk periode 2014 sampai 2023. Dan HO2, diduga current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk periode 2014 sampai 2023. Dengan HA2, diduga current ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk periode 2014 sampai 2023. Dengan HO3, diduga perputaran modal kerja dan current ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk periode 2014 sampai 2023. Dan HA3, diduga perputaran modal kerja dan current ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk periode 2014 sampai 2023. Untuk selanjutnya, ada metode penelitian. Pertama, jenis penelitian, saya menggunakan data kuantitatif dengan sifat asosiatif. Yang kedua, ada populasi laporan keuangan PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Dan sampel menggunakan laporan keuangan, laporan rugi, dan konsolidasian PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Untuk teknik pengumpulan data saya, yaitu studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan studi internet yang dapat di situs web itu www.dharmasatyanusantara.com. Untuk teknik analisis data, ada analisis deskriptif, ada uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Ada uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi R2, dan terakhir uji hipotesis, ada uji T dan uji F. Selanjutnya, hasil dan pembahasan saya dari uji linear berganda mendapatkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan minus 5,153 plus 0,000 X1 plus 0,096 X2. Dengan penjelasan dengan regresi tersebut, yaitu yang pertama, konstantan A sebesar minus 5,153 menyatakan bahwa jika perputaran modal kerja dan current ratio memiliki nilai 0, maka return on asset juga memiliki nilai minus 5,153 secara negatif. Yang kedua, ada nilai koefisien perputaran modal kerja mempunyai angka sebesar 0,000. Hal ini mengandung arti bahwa perputaran modal kerja satu satuan, maka variabel return on asset sebesar 0,000. Yang ketiga, nilai koefisien current ratio mempunyai angka sebesar 0,096. Hal ini mengandung arti bahwa jika current ratio mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel return on asset mengalami kenaikan sebesar 0,096. Selanjutnya, hasil dari pembahasan juga dengan ada uji T, perputaran modal kerja signifikan atau 0,688 lebih dari 0,05. Untuk T hitungnya itu diperoleh 0,418 dan T tabelnya 2,365. Dan current ratio memiliki nilai signifikan standar atau 0,166 lebih dari 0,05. Untuk T hitungnya diperoleh 1,548 dan T tabelnya 2,365. Untuk tabel uji F, kita lihat di sini perputaran modal kerja dan current ratio terhadap return on asset. Nilai signifikansinya 0,350 dan F tabel sebesar 4,46, di mana 1,224 kurang dari 4,46
dan tingkat signifikan sebesar 0,350 lebih besar dari 0,05. Untuk uji koefisien determinasi R2-nya, diketahui bahwa nilai adjust R square 0,047 atau 4,7%. Selanjutnya ada pembahasan penelitian. Yang pertama, hipotesis pertama yang telah dilakukan dalam penelitian itu, perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap return on asset. Berdasarkan uji T, menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 0,418 dan signifikansinya 0,688. Dengan T tabel sebesar 2,365, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapat diindikasikan bahwa HO1 diterima dan HA1 ditolak, yaitu perputaran modal kerja tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return on asset. Kedua, hipotesis kedua yang dilakukan penelitian ini current ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset. Berdasarkan tabel uji T, menunjukkan nilai T hitung sebesar 1,545, 5,48, dan signifikansinya 0,166 dengan T tabel sebesar 2,365, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapat diindikasikan bahwa HO2 diterima dan HA2 ditolak, yaitu current ratio tidak berpengaruh secara parsial terhadap return on asset. Yang ketiga, ada hipotesis yang ketiga yang telah dilakukan dalam penelitian ini, yaitu perputaran modal kerja dan current ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset. Berdasarkan tabel uji F secara simultan, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 1,224 dan signifikansinya 0,350 dengan F tabel sebesar 4,46, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapat diindikasikan bahwa HO3 diterima dan HA3 ditolak, yaitu perputaran modal kerja dan current ratio tidak berpengaruh secara simultan terhadap return on asset. Baik, untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan saya. Yang pertama, hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perputaran modal kerja tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return on asset. Yang kedua, ada current ratio juga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return on asset. Untuk yang ketiga, ada perputaran modal kerja dan current ratio secara simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return on asset. Baik, untuk sekian dari presentasi dalam penelitian saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang berkenan untuk para penonton, untuk dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.